Nastasia, Giri. Halo, Kak. Selamat hari Minggu. Ada Miska, ada Yolanda. Diajakin lagi teman-temannya. Halo, Giri ada di sana, Giri. Halo, Giri. Apakah ada Giri? Jadi Kak Desi mau minta tolong nanti baca Mazmur. Giri? Apakah Giri ada di tempat? Masih siap-siap mungkin ya. Laura ada? Ada, Kak. Giri itu ada di Giri. Oke.
Laura, nanti kakak minta tolong ya baca Mazmur kita berdua. Bantu Kak Desi. Baik, Kak. Oke, terima kasih. Oke, Giri nggak apa-apa. Oke, kita mau mulai. Semuanya sudah siap beribadah. Sambil menunggu ya, kita akan mulai ibadah kita hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik teruna. Apa kabar hari ini? Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, antusias, fantastis, excellent. Yes, Alex. Oke, terima kasih. Sebelum kita mau mulai ibadah kita, adik-adik boleh perhatikan di layar handphone atau laptop adik-adik tata tertib pada minggu ini. Yang pertama, siapkan Alkitab dan berpakaian rapi. Oke, adik-adik boleh siapkan Alkitab dan berpakaian rapi karena kita mau ibadah. Kakak tidak bisa lihat, tapi Tuhan yang melihat kita. Yang kedua, ID Zoom diganti menjadi nama strip kelas adik-adik. Kelas Eka atau Dwi, seperti ada di layar kelas 1 SMP sampai kelas 2, itu masuk kelas Eka. Kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA, itu masuk kelas Dwi. Yang ketiga, adik layan dan kakak layan diharapkan mute mic saat ibadah berlangsung kecuali pada ada sesi tanya jawab. Yang keempat, adik layan dan kakak layan diharapkan on cam selama ibadah berlangsung. Jadi jangan pada nggak on cam ya, harus on cam supaya kakak-kakak layan bisa lihat siapa aja yang hadir. Yang kelima, jika ada suara rekaman atau suara atau rekaman yang kurang jelas, adik-adik bisa tulis di kolom chat supaya nanti dibantu oleh kakak-kakak layan. Yang keenam, jika ada yang ingin didoakan, adik-adik boleh tulis juga di kolom chat. Nanti kita akan doakan bersama-sama pada saat doa syafaat. Oke, sebelum kita mau masuk ibadah, kita mau latihan lagu dulu. Adik-adik boleh menyimak lagu-lagu yang akan kita latih. Yang pertama, Kidung Muda Mudi 13, Mari Puji Tuhan. Lagu kedua, Gita Bakti 117, Ajar Kami Melakukan Firman. Lagu Respon Firman dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan dan mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah
Lagu persembahan dari PKJ 146, Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Lagu penutup dari Kidung Jemaat 256, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Oke, kita sudah latihan lagu. Adik-adik boleh siapkan hati, boleh bersatu teduh, adik layan dan kakak layan. Amin, satu teduh selesai. Kita mau bernyanyi Mars Persatuan Teruna, Teruna Harapan Negeri. Oke, kita mau menghadap Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi dari Kidung Muda Budi 13, bait yang pertama dan kedua. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kristus masuk dunia, Kita mau berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Hingga saat ini kami boleh rasakan. Kami mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan dalam ibadah kami. Bapa yang boleh pimpin dan hadir di tengah-tengah ibadah kami, walaupun dalam masih di rumah kami masing-masing, tapi Bapa yang boleh terus berikan kami semangat dan sukacita dalam mengikuti ibadah hari ini.
Bapak yang mau berkati koneksi internet kami pribadi lepas pribadi supaya berjalan dengan lancar. Kami mau menyerahkan ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami perbuat. Amin. Oke, tadi itu mau minta tolong baca sama Laura. Laura Kak. sudah ada? Oke, Laura buka dari Mazmur 135 ayat yang pertama sampai ketiga. Yang lain juga buka Alkitabnya di rumah. Laura nanti baca kata-kata yang tercetak ke dalam, hadisi yang tercetak keluar ya. Oke, udah siap Laura? Sudah, Kak. Oke, Mazmur 135 ayat yang pertama sampai ketiga. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelaratan rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Terima kasih Laura. Kita mau masuk firman Tuhan. Sebelum kita mau bernyanyi dari Gita Bakti 117. Bait yang pertama dan ketiga, ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan memang, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Oke. Firman oleh Kak Jerry dan Kak Sela. Tadi udah bisa ya Kak? Nah, udah ada backup room-nya. Yang stay kelas dulu ya Kak? Kak. Yang stay Eka ya? kelas Eka Dwi, Oh, Dwi. yang breakout room nanti kelas Eka. Oke, udah bisa ya Kak? Oke. Yuk, adik-adik silakan. Kelas Eka dengan Kak Jerry. Udah semuanya. Boleh bantu aku? Siapa nih? Masih ada nggak kelas Eka di sini? Racelia. Rachel, kamu harusnya breakout ikut KJJ. Jerry, kelas Eka apa Dwi? Jerry. Eka harusnya. Giri. Eka ya. Iya. Rachel dan Gary masih ada? Gimana? Masih Kak. Ada nggak Gary? Halo Jerry Gary. udah. Udah. Rachel yang belum nih Kak. Yuhu, Rachel.
Masih ada Reza. Oke, udah. Belum. Belum, masih. Apa mau mulai aja? Kayaknya mulai aja nggak apa-apa, Kak. Oke. Sebelumnya, mari kita satu di dalam Tuhan, tapi aku mau ajak adik-adik dan kakak lain boleh buka 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang pertama sampai yang ketiga yang nanti akan kita bacakan. Jika Alkitab sudah terbuka, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang telah Engkau sertai Tuhan. Biarlah kali ini kami berkumpul bersama, bersekutu bersama, dan kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan renungan yang akan hamba bawakan Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, dan biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Engkau yang akan memberikan pertumbuhan iman kepada adik-adik layan, setiap yang mendengarkan Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau saja yang hadir di tengah-tengah kami, agar kami dapat mengerti dan dapat menjadi pelaku firman-Mu saja Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suaraku aman, kakak-kakak dan adik-adik? Aman, Kak. Aman ya. Oke. Boleh. Ya, kayaknya Dwi off cam semua selain Yosia ya. Oh, ada Anastasia juga. Ya, yang lain kemana? Jevon, Ocel, Bella, Yoa. Kalian off ya? Oke, Bella, makasih. Jevon, Ocel. Yuk, udah cuman berapa orang nih kita? 13. Masa nggak on cam ya? Oke. Kebetulan karena 3 ayat doang, ada yang mau bantu bacain? Ada yang mau sukarela membacakan 3 ayat saja? Tidak? Tidak ada? Adik-adik, jangan diem-diem aja tuh. Ada yang mau 3 ayat saja? Tidak ada? Tidak ada yang terpanggil? Guys, halo? Ada? Apa mic-nya rusak semua? Bagaimana nih? Nggak ada? Nggak ada yang mau bacain ya? Sedih kakaknya, dicuekin. Oke, kalau gitu aku tunjuk aja ya. Boleh minta tolong Jevon? Boleh, Jevon? Oke, boleh. Dibaca Jevon 1 Korintus 12, ayat yang pertama sampai yang ketiga. 1 Korintus 12 ya kan, Kak? Iya betul, 1 Korintus 12, ayat 1 sampai 3. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Terima kasih, Jevon. Oke. Hari ini perikop kita tentang Allah berkarya di dalamku.
Setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus yang minggu lalu kita rayakan, hari ini kita diingatkan tentang rupa-rupa karunia. Tetapi satu roh perikope kalau dibaca keseluruhan ini tentang karunia. Sebenarnya pasal 12 ini berbicara tentang karunia-karunia. Yang menarik pada ayatnya yang pertama, karunia-karunia roh. Apa sih artinya karunia-karunia roh? Kalau yang ku baca, karunia itu seperti pemberian yang asalnya dari Roh Kudus. Seperti yang dibilang di ayat yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Balik lagi nih. Kenapa kita mulai diingatkan tentang Roh Kudus? Ada yang ingat nggak sih setelah hari kebangkitan biasanya apa sih yang mau kita rayakan? Adik-adik? Nggak ada yang tahu. Setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus, apalagi sih yang biasanya umat Kristen rayakan? Ada yang tahu? Ada? Ada yang tahu? Sungguh? Pentakosta, Kak. Betul. Siapa itu tadi? Caca. Oh, Caca. Wah, terima kasih Caca. Kamu baru join ya, Dik? Aku baru lihat. Iya, Kak. Oke. Setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan memperingati hari Pentakosta. Pentakosta itu hari di mana Tuhan Yesus berfirman untuk mengaruniakan Roh Kudus. Itu nanti akan kita rayakan setelah 50 hari ya. Berarti masih di bulan Juni. Nah, tapi mulai saat ini kita diingatkan tentang Roh Kudus. Oleh karena itu, apa sih yang mau kita responi dari karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita masing-masing? Respon kita. Adik-adik tahu nggak sih? Versi adik-adik deh. Tadi kan aku bilang karunia itu pemberian dari Roh Kudus. Misalnya ada yang bisa paham nggak sih? Atau ada yang mengerti nggak sih? Atau ya maksudnya tentang Roh Kudus itu kan nggak mungkin nggak kita dengarkan ya setiap tahunnya. Ada yang mau share nggak misalnya mendeskripsikan karunia menurut versi kalian? Ada? Tidak ada? Karunia versi adik-adik ada yang tahu nggak? Berarti semua nggak ada yang tahu arti karunia? Nggak ada? Karunia itu kalau dibaca di pasal yang ke-12 itu banyak ya. Ada karunia menyembuhkan, kalau di sini ya. Karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Dan yang menarik adalah karunia itu diberikan tiap-tiap orang. Percaya nggak? Coba lihat ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Berarti intinya tiap-tiap orang tuh diberikan Roh Kudus sebenarnya. Mungkin adik-adik tanpa menyadari apa sih Kak karunia itu. Kalau versi yang aku pahami atau kalau kita lihat
dari Alkitab. Tanpa disadari, adik-adik sadar nggak sih kalau bisa sekolah, bisa mengerti pelajaran, memahami pelajaran adik-adik, misalnya pelajaran matematika atau sorry, apa nih yang adik-adik handal? Pengetahuan secara ilmiah atau karunia bermusik misalnya. Ada yang bisa main musik, ada yang bisa bernyanyi mungkin, atau ada yang bisa berbicara, atau ada yang handal dalam mendengarkan keluh kesah orang. Itu karunia, teman-teman. Dan gak semua orang punya hal yang sama. Kayak misalnya, kalau di sini, Kasyana, suaranya bagus banget ya kan. Gak semua orang punya karunia yang sama, ya kan? Siapa? Kasyana double lagi, bisa bernyanyi, bisa main musik ya Kasyana ya. Kasyana ada nggak sih? Iya Kak. Jadi itu juga salah satu karunia yang Tuhan berikan. Mungkin adik-adik atau kalian masih nggak sih kita berpikir bahwa aku kayaknya nggak punya kelebihan apa-apa deh Kak. Tapi di sini jelas banget bahwa Tuhan sudah mengkaruniakan masing-masing ke kita menurut fungsinya masing-masing. Ada yang bisa berbicara, ada yang handal ya dalam berbicara ya. Maksudnya Tuhan kasih karunia Kak Sela untuk berbicara di depan adik-adik saat ini tuh juga karunia yang gak mungkin Kak Sela bisa ngobrol kayak gini atau berbicara seperti ini kalau bukan karunia dari Tuhan. Balik lagi, kalau kita baca dari pasal yang ketiga itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saat ini kita diingatkan bahwa mau nggak sih kita membuka diri untuk mengetahui apa sih karunia yang kita punya sampai saat ini. Mungkin ada sebagian dari kita yang pandai ya di dalam sekolah, itu karunia juga adik-adik. Bisa bermain musik pun juga itu karunia. Bisa nyanyi, itu juga karunia. Handal dalam pengetahuan, kalau dilihat saat ini GP punya program, ada GP Edu. Kalau nanti adik-adik memang dianugerahkan Tuhan karunia untuk punya pengetahuan yang gimana ya, yang lebih melebihi rata-rata dari teman-teman yang lain, kali ini kita diingetin tuh jangan sombong. Yang mau digarisbawahi di sini adalah jangan sombong. Kalau Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala yang bisu. Jadi sebelum kita diberikan Roh Kudus, kita nggak tahu nih apa karunia. Tapi ketika Tuhan sudah mengkaruniakan Roh Kudus dan kita menerimanya, di sini tuh diingatkan bahwa Tuhan mengaruniakan kita masing-masing talentanya. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa bermusik. Tujuannya cuma satu. Mau nggak kita sama-sama menyatukan talenta itu untuk kemuliaan Allah? Kayak misalnya di sini tuh karunianya tuh untuk mempersatukan. Jangan sampai kalau adik-adik baca ya di pasal yang ke-12 sampai bawah, jangan sampai kayak anggota-anggota tubuh yang merasa dirinya penting.
Kayak mata, aku tuh bagian tubuh yang paling penting gitu. Atau tangan, enggak, tangan aku yang paling kuat gitu. Jangan sampai merasa bahwa karunia yang sudah Tuhan anugerahkan ke kita, merasa bahwa diri kita paling the best dan ingin berkarya sendiri. Jangan ya adik-adik. Tuhan mengkaruniakan kita mungkin memang masing-masing. Masing-masing kita punya kelebihan dan masing-masing kita punya kekurangan. Yang Tuhan ingatkan saat ini adalah, mau nggak sih kita bersatu, mempersatukan diri untuk dalam persekutuan misalnya, untuk saling mendukung di dalam persekutuan. Kayak misalnya nanti adik-adik, seketika adik-adik merasa, oh iya aku punya talenta nih di bidang pengetahuan, mungkin GP nanti kelak adik-adik bisa jadi pengajar-pengajar untuk generasi selanjutnya, ikut ambil bagian kayak Kak Morla, Kak Denis, menjadi pengajar di GP Edu misalnya. Jadi percayalah, karunia yang Tuhan kasih saat ini, ya mungkin menurut adik-adik, aku nggak tahu Kak kelebihanku apa. Tapi coba dalami lagi, apa yang adik-adik punya, apa yang adik-adik bisa lakukan untuk makin mempererat persatuan, makin memajukan persekutuan, bahkan paling besar memajukan bangsa ini. Apa sih yang adik-adik punya? Yang bisa bermain musik, mungkin nanti kelak jadi generasi penerus pemain musik di gereja. Karena banyak, kita ibadah selalu ada pemusiknya kan di gereja. Talenta-talenta yang kalian punya, mau nggak kalian bagikan untuk kemuliaan Tuhan? Jadi, apa yang kalian punya saat ini, karunia yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah anugerahkan itu ke masing-masing kita, pakailah itu dengan bijaksana, dengan penuh hikmat, dan jangan jadikan diri jadi sombong, atau ngerasa bahwa, enggak aku yang terbaik, the best, tapi nggak ada perbuatan yang bisa teman-teman atau adik-adik nyatakan di kehidupan sehari-hari. Mungkin yang pandai dalam pengetahuan bisa mengajari teman-temannya, ngajarin ya, bukan pas ujian ngasih tahu jawaban ya, tapi ngajarin supaya teman-temannya mengerti. Atau nanti ketika memang seperti Kamera Kak Denis yang punya karunia untuk mengajar, siapa tahu adik-adik ini menjadi penerus Kak Morla Kak Denis yang nantinya mengajar generasi selanjutnya untuk pengetahuan bersama-sama di persekutuan GPIB Kasih Setia ini. Atau untuk yang bisa bermain musik, nantinya bisa jadi generasi penerus pemusik gereja. Ayolah kita bangun sama-sama persekutuan ini. Atau adik-adik yang bisa nyanyi, sebenarnya kita mungkin bisa nyanyi, cuman nadanya belum tahu ya. Itu yang harus dipelajarin. Yang penting ada kemauan. Tuhan karuniakan kita itu masing-masing. Tapi Tuhan mau ingatkan bahwa itu semua untuk kebersamaan, bukan untuk pribadi masing-masing. Jadi apa yang sudah Tuhan anugerahkan, mari kita coba buka diri. Apa ya yang mau Tuhan, atau apa yang mau Tuhan jadi dalam berkarya dalam hidup kita masing-masing. Dia sudah memberikan itu kepada masing-masing. Intinya, mau nggak nih kita karunia yang sudah Tuhan berikan itu mau kita nyatakan nggak? Mau nggak sih kita memajukan persekutuan GPIB Kasih Setia? Mau nggak sih kita berkarya juga bersama teman-teman seiman kita nanti saat kita sudah menjadi dewasa,
sudah CD, mau nggak kita pelayanan untuk persekutuan kita di gereja kita ini. Jadi adik-adik jangan menutup-nutupi karunia yang sudah Tuhan berikan. Jangan males. Mari berkarya bersama-sama yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ayo berkarya sama-sama. Majukan persekutuan GPIB Kasih Setia, memajukan bangsa ini berkarya dengan hal-hal yang positif yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi, Tuhan sudah memberikan itu kepada kita masing-masing. Jangan sampai kita nggak meresponinya dengan hal-hal yang baik. Aku berharap adik-adik semua mulai meresapi karunia apa ya yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Apapun itu, mari kita responi untuk pemersatu dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik bergereja, baik bermasyarakat. Intinya respon itu dengan tindakan dan penuh hikmat untuk bersatu, bersama, berkarya untuk memuliakan Tuhan. Itu aja. Ada yang mau ditanyain nggak adik-adik? Nggak ada ya. Kelas Eka udah aman belum kakak-kakak? Oh, belum. Jadinya kita tunggu kelas Eka ya. Mau foto dulu, Kak? Boleh. Siapa Oke. namanya? On cam. Dari aku aja. Ocel, Anastasia, Caca, nggak mau on cam. Ada lagi belum yang belum on cam? Siapa? Yoa. Ini Rachel tidur apa gimana nih dia? Oke Kak, mau difoto? Oke, sebentar ya. Satu, dua, tiga. Timbul iman dan nyata dalam kehidupan kita ya. Jadi apa? Sebentar, untuk tahan. doa itu kalian yang sakit. Mulai dari sekarang. Oke, sudah. Menerapkan. Ya, nanti kita mau ada aktivitas ya adik-adik. Mulai dipikirin coba. Aku mau bertanya, ada yang sadar nggak karunia apa yang sudah Tuhan berikan kepada kalian masing-masing? Lalu apa sih yang mau dilakukan dengan karunia yang sudah Tuhan berikan itu? Boleh coba dipikirin dari sekarang ya. Boleh ya, kakak-kakak Dwi nih, adik-adik yang gak Dwi, menjadi panutan kelak. Boleh dipikirin dari sekarang, karunia apa sih yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Ini kita mau ada aktivitas tapi mau gabung sama Eka ya. Mulai dipikirin ya. Oh, Kak Jiji lagi foto. Oke.
Sudah kembali semuanya? Boleh dibantu cek kakak-kakak? Aman? Udah Kak, Udah semuanya. semuanya? Udah semua ya Kak balik. Oke. Oke, karena udah balik semuanya, sebelum kita saat teduh, aku mau ngajak adik-adik semua nih. Boleh tulis nggak? Di kolom chat misalnya. Tadi kan sudah dengar apa yang diberitakan oleh Kak Sela, Kak JJ, Kak Jere, tentang karunia. Boleh dong ditulisin karunia apa sih yang adik-adik punya saat ini. Yang saat ini adik-adik rasakan karunia apa sih yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Lalu atas karunia tersebut ke depannya mau lakuin apa sih untuk karunia yang sudah Tuhan berikan? 5 menit boleh ya, tulis di kolom chat semuanya. Oke adik-adik. Mudah atau sulit? Ada yang paham nggak? Kalau nggak paham, misalnya gini. Karunia yang Tuhan berikan saat ini bisa bermain musik. Misalnya main gitar. Gitu. Kedepannya aku ingin belajar musik-musik gereja untuk menjadi pemusik gereja. Simple. Kayak gitu misalnya. Misalnya. Boleh ya adik-adik tuliskan dan utarakan untuk meresponi firman Tuhan hari ini. Kakak-kakak pengen tahu adik-adik paham nggak sih atau sharing? Kayaknya belum ada yang nulis nih. Pada malu apa gimana sih? Apa masih belum paham? Mesti dimulai kali Kak. Oke. Olesnya. Masih typing ya. Pertanyaannya nggak susah kan adik-adik? Coba timekeeper-nya ada nggak nih? 5 menit lah ya. Tadi udah mulai dari jam berapa tuh? 2 menit lagi lah paling ya. Boleh Kak Syana tambahin. Kedepannya mau melakukan apa? Atas karunia yang sudah Tuhan berikan.
Terima kasih Yosia. Makasih Kak Siana. Boleh nih Yosia. Siapa tahu nanti bisa desain-desain spanduk ya. Buat gambar-gambar. Atau pas lagi ada drama butuh background ya kan? Oh Misha. Ini seru-seru juga ternyata nih. Boleh. Boleh. Wah, terima kasih Devina. Oke. Baru berapa nih? 2, 3, Kahyana 4. Hari ini adik-adik yang join ada berapa kakak-kakak? Ada yang ingat nggak? Hari ini sih partisipannya 22. Tapi yang ngechat baru berapa nih? Baru 4. Cocok lagi masih typing boleh. Oke. Sambil boleh dipikirin, kita tunggu chatnya sampai akhir ibadah ya. Gimana? Intinya adik-adik paham ya, Tuhan mengaruniakan kita masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Cuman Tuhan ingatkan bahwa kelebihan yang kita punya saat ini itu bukan untuk menyombongkan diri sendiri, tapi untuk bersatu bersama-sama, untuk berkarya bersama Allah, bersama Tuhan kita untuk memuliakannya. Jadi apa nih mulai dipikirin karunia yang saat ini kalian punya, kedepannya mau bikin persekutuan GPIB Kasih Setia yang kayak gimana ya? Atau untuk memajukan bangsa ini kayak gimana ya gitu. Jadi supaya adik-adik tahu bahwa kita tuh hidup di dunia ini pasti untuk saling melengkapi nanti. Oke, kita saat teduh aja kali ya untuk meresponi firman Tuhan. Siapa tahu Roh Kudus mengingatkan. Mari kita saat teduh. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Besar dan Ajaib. Gita Bakti 22.
besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa kau takut Tuhan, dan mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Kita mau doa syafaat, Laura, Anastasia, Yosia. Oke, boleh on cam ya, Dek. Dimulai dari Laura, Anastasia, nanti Yosia, penutup, doa Bapa Kami ya, Dek, jangan lupa. Nanti ada kita nyanyikan doksologinya ya. Oke. Udah siap semuanya? Laura udah siap, Laura? Oke. Semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menjaga kami dari awal ibadah hingga pertengahan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami ya Tuhan, berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk sekolah kami ya Tuhan, berkati sekolah kami supaya sekolah kami selalu maju ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Terima kasih untuk kedua orang tua yang sangat baik untuk kami, ya Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaannya ataupun dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Lancarkanlah kegiatan mereka sehari-hari, ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GPIB Kasih Setia. Berkatilah pelayanan-pelayanan yang kami lakukan dan kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan juga, ya Tuhan. Berkatilah Pak Pendeta, majelis hingga jemaatnya Tuhan, kiranya diberi kesehatan di era pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang surga, kami juga ingin berdoa untuk negara ini. Tuhan berkati setiap jajaran yang di negara ini. Tuhan berkati untuk kedepannya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Laura, Anastasia, dan Yosia. Selanjutnya, silakan Kak Desi. Oke, adik-adik, sebelum kita mau memberikan persembahan syukur, sambil mempersiapkan semuanya, kita mau lihat video berikut. Halo adik-adik Teruna, apa kabar PT? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent, yes! Halo, perkenalkan, nama aku Shana. Kali ini aku mau kasih tahu kalian nih, gimana sih caranya memberikan persembahan melalui scan QR Code OVO maupun GoPay. Sebelum menonton video ini sampai habis, ajak orang tua kalian untuk simak video ini ya. Kalau tidak mengerti, bisa langsung ditanyakan ya. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan melalui scan QR Code OVO, yuk simak video berikut ini.
Pertama-tama, buka aplikasi OVO kalian. Lalu, klik scan yang ada di paling bawah ya. Arahkan saja ke QR Code. Lalu, klik nominal yang akan kalian berikan untuk persembahan. Oh iya, kalian juga bisa memberikan note seperti ini loh, persembahan PT. Klik lanjutkan, lalu transfer. Maka kalian sudah memberikan persembahan PT. Nah, mudah banget bukan? Yuk kita lanjut bagaimana caranya memberikan persembahan lewat scan QR Code GoPay. Simak video berikut ini ya. Pertama-tama, buka aplikasi Gojek kalian, lalu klik Pay yang ada di samping GoPay ya. Arahkan ke QR Code. Klik nominalnya, klik Pay, lalu kalian sudah bisa memberikan persembahan lewat GoPay. Oke, itu dia bagaimana caranya memberikan persembahan lewat scan QR Code OVO maupun GoPay. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke kakak-kakak PT. Ditunggu ya kehadiran adik-adik di setiap minggunya untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sampai jumpa, bye-bye! Oke, adik-adik sudah dengerin video untuk tata cara memberikan persembahan. Sedikit lagi, tadi sih mau info yang khusus memberikan persembahan melalui transfer ke Mandiri Gereja. Adik-adik boleh sertakan kode 014014. Contohnya, misalkan adik-adik mau memberikan persembahan 10.000. Adik-adik boleh transfer 10014. Oke, ada juga di layar adik-adik. Nanti kalau kurang jelas lagi, Kak Desi kasih tahu. Atau bisa tanya ke kakak lain. Oke, sebelum kita mau memberikan persembahan, kita mau baca dulu nats persembahan syukur minggu ini dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah aku lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita mau memberikan persembahan, kita mau bernyanyi dari PKJ 146, bait yang pertama dan kedua, bawa persembahan. Janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik dapat memberikan persembahan melalui Bank BCA atas nama Morla Gabriela. Atau melalui GoPay atas nama Morla Gabriela, atau melalui OVO atas nama Morla Gabriela. Silakan scan barcode yang sudah disediakan. Atau Bank Mandiri atas nama GPIB Kasih Setia Ciledug. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ocel, udah siap, Dek? Oke, silakan Ocel. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan ini kepadamu. Tolong berkatilah tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan, berkatilah persembahan ini agar dapat menjadi berkat dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dari nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ocel. Kita mau dengerin kabar seputar Seruna minggu ini. Yang pertama, Kak Desi mau ngucapin terima kasih mewakili kakak layanan pengurus. Untuk yang bertugas hari ini, ada pelayan firman, ada Kak Jere dan Kak Sela. Terima kasih untuk firman yang sudah diberikan. Kiranya firman Tuhan boleh kita semua lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga yang bertugas doa syafaat, ada Laura, ada Anastasia, ada Yosia. Terima kasih. Persembahan tadi ada Ocel, terima kasih juga untuk kakak-kakak layan juga yang membantu berjalannya ibadah, terima kasih. Kiranya pelayanan kita tidak berhenti sampai di sini, dan pelayanan kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya, Tuhan Yesus berkati. Info selanjutnya, hari ini ada yang berulang tahun. Siapakah dia? Apakah ada yang bisa menebak? Halo. Adakah orangnya di sana? Yolanda. Yolanda ada? Ada. Oke. Adik-adik dan kakak layan, hari ini Yolanda berulang tahun. Yolanda bisa on cam nggak? Halo, Yolanda. Oh, Yolanda. Yolanda, ulang tahun tanggal berapa, Yolanda? 21 April. Wah, pas dengan hari Kartini. Oke, Yolanda, berkat apa yang Yolanda terima di hari yang spesial kemarin tanggal 21. Ulang tahun yang keberapa Yolanda? Yang keberapa Yolanda ulang tahun? Yolanda? Halo Yolanda. Koneksi kali ya. Yolanda. Apakah masih di sana Di-mute Yolanda? di situ, Pak. Hah? Masih di-mute. Sama Yolanda ya, Kak? Iya. Atau mungkin ada masalah di mic-nya juga. Nggak apa-apa Yolanda kalau nggak bisa on cam. Suaranya aja. Yolanda bisa mendengar? Ada isi di sini? Mungkin koneksi internet. Yolanda. Oke. Kendala koneksi ya, Kak? Iya, benar. Kita mau apa nih? Nanti mungkin pas terakhir Yolanda bisa kembali lagi internetnya. Kita mau nyanyi apa gimana nih, kakak-kakak, teman? Adik-adik. Kalau belum ada jawaban mungkin boleh di skip dulu kali, Skip Kak. ya. Oke, sambil nunggu Yolanda tersambung lagi koneksi internetnya, kita skip dulu. Kak Desi mau jelasin lagi ya. Untuk persembahan yang pakai kode itu hanya khusus yang mau transfer melalui rekening mandiri gereja ya. Untuk OVO, GoPay nggak perlu pakai kode 014. Kode 014 itu hanya untuk rekening yang mau mentransfer melalui rekening mandiri gereja. Contohnya, sekali lagi tadi ingetin, contohnya misalkan mau memberikan persembahan 10.000, jadi 10014 ya, ditransfer melalui rekening mandiri gereja
Nomornya sudah ada di layar adik-adik. Atau nanti bisa tanya di grup PLKPT, nanti di-share kembali. Oke, itu untuk persembahan. Pak Desi selanjutnya mau nanya, siapa yang mau bertugas minggu depan? Seperti biasa, ada yang mau bertugas? Dari 14 adik pelayan, adakah yang bersedia sebelum disebutkan namanya? Seperti biasa. Tampaknya lebih suka disebut namanya. Ada yang belum? Yang hari ini udah bertugas, ditahan dulu. Kita berikan kesempatan bagi teman-teman yang lain. Ya. Adakah adik-adik klien yang mau bertugas doa persembahan? Siapa? Sebelum Kadisi sebut namanya. Oh, Yuke. Yuke doa persembahan ya, Dek? Ya, Kak. Oke, dicatat Kakak, dibantu. Untuk syafaat siapa? Sebelum disebut. Siapakah? Yang doa syafaat, petugas doa syafaat. Yang pertama mendoakan teman-teman. Ada? Kalau nggak ada, Kak Desi lagi lihat-lihat nih. Kira-kira siapa ya? Adakah? Adakah yang mau bertugas? Siapa tuh? Nggak ada nih ya, adik-adik. Halo? Nggak ada sih. Tunjuk aja kali, Kak. Oke, baik. Kalau tidak ada yang masih malu-malu, berarti namanya kayaknya disebut. Tadi sih mau minta tolong, tadi sih lihat dulu. Di sini banyak sekali, karena banyak banget nih yang hadir. Jadi sulit untuk Kak Desi pilih. Yang pertama, Kak Desi mau minta tolong sama Davina. Adakah Davina? Ada, Kak. Davina ya. Oke ya, Davina ya. Yang pertama ya, doa syafaat. Oke, Davina? Oke, Kak. Oke, terima kasih. Yang kedua, ada... siapa ya? Boleh minta tolong sama... Caca boleh? Cak? Boleh, Kak. Boleh ya, terima kasih. Yang terakhir, ditutup oleh Jevon boleh? Boleh, Kak. Oke, sip. Dibungkus ya, kakak-kakak. Tadi adik-adik yang bertugas, persembahan ada Yuke, doa syafaat ada Davina, ada Caca, dan Jevon. Oke, kalau begitu adik-adik untuk hari ini kehadiran ada 8 anak EK, 7 anak adik lain. Minggu depan adik-adik yuk ajak teman-temannya untuk ibadah PLKPT. Tetap semangat walaupun suasana udah suasana liburan lebaran ya.
Ya, hari Minggu harus tetap ibadah. Oke, cukup sekian kabar seputar Teruna. Kalau ada yang kurang jelas, adik-adik boleh tanyakan di grup PT setelah ibadah. Terima Kak, kasih. Yolanda ada mau masuk sih, tapi masih tadi sih ngechat aku katanya sinyalnya bermasalah. Tapi ada yang mau didoain buat minggu ini atau minggu depan aja? Bebas sih Kak, Yolandanya oke. Mau tapi bisa itu nggak Kak? On mic, mic-nya bisa dibuka atau nggak perlu bisa? on kan sih? Tadi nggak katanya. bisa. Bebas mau Sinyalnya didoain jelek, hari ini. pecah-pecah. Tadi sih bilang ada yang mau didoain sih. Apa Kak? Mungkin nggak apa-apa kali ya. Yang mau didoain itu sehat, panjang umur, dan bisa masuk SMA Semanik. Gitu. Terus katanya mau didoainnya sama Kak Jere ya Kak? Boleh tuh Kak Jere. Boleh minta tolong mendoakan Yolanda. Langsung aja kali ya Kak. Kita berdoa. Kita nyanyiin dulu? Boleh. Kita nyanyiin. Yuk adik-adik kita mau bernyanyi. Ucapin selamat ulang tahun buat Yolanda. Sebelum kita berdoa. Silakan. Sih. Selamat ulang tahun, Happy birthday, Happy birthday, memberkati. Selamat ulang tahun Yolanda. Tuhan memberkati. Sekali lagi. Ulang tahun, Happy birthday. memberkati. Selamat ulang tahun Yolanda. Tuhan memberkati. Oke, kita akan doa ya buat Yolanda ya. Aku akan pimpin doanya. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang sudah Engkau berikan, terkhusus untuk Yolanda yang sudah Engkau tambahkan 1 tahun lagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk usia yang baru yang diberikan kepada Yolanda. Kami mau berdoa Tuhan supaya Yolanda panjang umur, sehat selalu, sukses dalam sekolahnya Tuhan, dan kami berdoa Tuhan dan kami percaya, kami imani Yolanda dapat masuk ke sekolah pilihannya Tuhan, yaitu Semanik. Kiranya Tuhan dapat pimpin Yolanda, dapat berikan Yolanda kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, kepintaran Tuhan, agar Engkau berikan jalan yang terbaik kepada Yolanda dalam menggapai cita-cita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Happy birthday Yolanda. Selamat ulang tahun. Terima kasih banyak Kak. Oke. Yang kabar seputar Teruna. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amanat pemutusan silakan Kak Jadi. Baik adik-adik dan kakak layan, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Amanat pengutusan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita akan menyanyikan lagu penutup dari Kidung Jemaat 256, ayat yang pertama dan ketiga, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara,
kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Kami bersyukur kami masih dapat dikasih kesempatan untuk datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh dikuatkan lagi Tuhan melalui firman-Mu hari ini mengenai karunia Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar hari ini Tuhan, dengan karunia-karunia yang kami miliki Tuhan, dapat kami pakai dengan sebaik-baiknya Tuhan dalam pelayanan-Mu Tuhan Yesus, supaya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan Yesus, bukan karena kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami ingin kembali ke kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Pimpin kami dalam seminggu ke depan Tuhan, berkati kami Tuhan, sampai minggu depan kita akan beribadah kembali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Adik-adik boleh saat teduh dulu. Oke. Oke, jangan keluar Selamat dulu hari ya. Minggu. Selamat hari Jangan Minggu. keluar dulu. Yang Kita bertugas foto. nanti, ya, jangan keluar dulu yang bertugas. Tadi yang nulis di kolom chat kayaknya baru dikit. Ya, boleh. Boleh dilanjut ya, Kak? Iya, boleh dilanjut. Atau sebenarnya kita mau bikin mading nanti adik-adik. Nanti Ya, akan nanti kita akan. ya. Tolong ditulis ya. Atau boleh nanti sampein di grup ya. Grup iya. Boleh. Atau mau Kalau japri ke Kasela atau ke KJJ boleh. boleh. Nomor Siapa aku tahu masih mikir-mikir ya, Kak. Nomor aku 081192 Aduh, 8 panjang ya. 01 tuh. Kalau nggak pada nge-save kan kita harus kasih nomor. Oh iya. Oke. Ya kan? Oke, kita mau foto dulu. Yuk foto yuk. Oke, dari aku ya. Sebentar. Siap gayanya yang terbaik. Kameranya, kamera yang belum nyala. Dinyalain dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke, sekali lagi. Masuk. 1, 2, 3. Oke, gagal. Bentar, ulang. 1, 2, 3. Nah, oke, tahan. Oke, selamat hari Minggu. Yang tugas Direspon yuk nanti adik-adik atau enggak kakak-kakaknya japri deh. Sunday. Happy Sunday. Selamat hari Minggu semua. Yang tugas jangan keluar dulu ya. Jangan keluar dulu. Kita doa dulu buat yang tugas. Oke, karena semua udah ada. Baik, kita mau berdoa. Adik pimpin ya. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam pelayanan kami hari ini. Terima kasih Bapa untuk semua hal yang boleh kami rasakan dalam pelayanan kami. Biarlah apa yang kami boleh tadi berikan, Bapa yang boleh berkati, Bapa yang boleh lengkapi semuanya. Ampuni bila kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Biarlah semua pelayanan kami ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami yang saat ini hadir maupun tidak hadir. Terima kasih Bapak, Engkau yang mau berkati. Setelah ibadah ini kami melakukan kehidupan kami sehari-hari, Bapak yang mau berkati juga kehidupan kami selama seminggu ke depan, Bapak yang terus mau memberikan kami kesehatan, sukacita, dan berkat yang daripadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua atas pelayanannya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Mas.